Bang, musik yang bisa digunakan di Facebook dan bisa monet tuh yang seperti apa? Oke teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama saya Timon Aryoso. Pada hari ini kita akan bahas tentang permusikan ya. Karena apa? Musik ini sangat riskan sekali kalau untuk di Facebook. Sebelum kita bahas lebih jauh, seperti biasa, kita ngopi dulu teman-teman, kita ngopi dulu ya. Karena saya ngeblank, sebenarnya saya mau bahas musik nih, bahas apaan? Karena gini ya, musik ini pro kontra teman-teman. Musik ini bener-bener pro kontra. Dan ada yang bilang kalau kita pakai musik yang ada di Facebook itu aman-aman aja. Tapi ada yang bilang juga kalau kita pakai musik itu melanggar. Bahkan nanti ada waktunya akun kita itu bisa dismon, bahkan tidak bisa dimonetisasi lagi. Oke teman-teman, kita akan bahas ya. Nah di sini saya sebenarnya bukan sok tahu, sok menggurui buat teman-teman yang mainan menjadi konten kreator di Facebook. Karena apa? Penggunaan musik ini bukan hanya di Facebook aja. Sebenarnya di YouTube sendiri teman-teman saya udah mempelajarinya. Mana nih jenis musik yang memang benar-benar disediakan sama pihak YouTube supaya bebas kita gunakan. Dan di Facebook sendiri teman-teman sebenarnya masih pro kontra. Musik yang digunakan atau musik yang disediakan sama Facebook itu masih pro kontra. Nanti kalau kita gunakan yang ada bisa monet, tapi nggak ada iklannya. Kalau nggak ada iklannya teman-teman, buat apa kita ngupload video capek-capek, bikin video capek-capek, tapi nggak ada iklannya, nggak ada penghasilan, kan buat apa? Nah beda lagi ya teman-teman. Kalau saya lebih menyarankan buat teman-teman sekalian adalah menggunakan musik mungkin efek-efek aja ya. Biasa kan ada yang satu keluarga itu suami dan istri membuat video lucu-lucu ya kan, seperti au au au, aduh aduh gitu, pokoknya yang efek-efek suara gitu ya. Yang kadang ya au au gitu. Aku masih ingat ya. Ada suami istri yang bikin video itu pegang terong, habis itu terongnya itu disodokkannya ke anunya istrinya kan. Aduh aku bilang au au au, efeknya gitu. Sebenarnya efek-efek gitu kalau menurut saya pribadi sih nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Tapi mungkin dari suara dari video aslinya itu jangan dihilangin. Masih ada suara-suara sedikit, entah suara musik, tapi nanti ditambahin efek tersebut. Dan itu kemungkinan besar teman-teman iklannya bakal muncul. Tapi ada tapinya. Kalau teman-teman itu hanya mengandalkan musik nih, terbiasa para bunda, para konten kreator di Facebook nih ngeyelnya gini ya. Mereka tuh mau instannya, pakailah musik-musik yang ada di Facebook, yang udah disediakan di Facebook. Otomatis ini nggak apa-apa kok, ini udah disediakan sama Facebook, udah pasti aman untuk monetisasi. Gini, aman untuk monetisasi, tetapi kalau nggak ada iklannya buat apa? Saya berulang kali udah bilang kayak gitu. Terlebih lagi nanti kalau dari pihak musiknya, pemilik musiknya itu teman-teman, kalau mereka mengklaim itu bakal teman-teman bakal bermasalah. Bermasalahnya gimana? Akun kita bisa kena dismon ya. Dismon itu seperti apa? Dismon itu udah ada nggak iklannya, udah nggak bisa berpenghasilan ya, kita harus ngapus dulu tuh video. Lah kalau kita pakai musik itu banyak sekali teman-teman, yang ada apa? Kita ngapus semua video. Nah itu kan bikin capek ya kan, kita udah kerja capek-capek pakai musik ya kan. Apalagi kalau para bunda nih pakai musiknya, yang penting pakai musik 3 detik, 5 detik ya kan, supaya viral. Memang viral teman-teman. Pada saat kita membuat video reel, durasinya hanya 3 detik, 5 detik, itu memang viral. Karena apa? Otomatis teman-teman. Otomatis itu viewersnya itu karena nonton berulang-ulang. Karena lucunya nontonnya berulang-ulang. Jadi disetel lagi. Atau kadang-kadang ada orang yang nggak sengaja. Karena udah nyetel, loh ini kok gak selesai-selesai ya, padahal itu diulang-ulang kayak gitu. Nah kalau saran saya pribadi sih buat apa ya teman-teman, kalau akun kita viral, banyak yang nonton, viewersnya banyak, komentarnya banyak, tapi kalau gak berpenghasilan, buat apa? Percuma. Lebih baik teman-teman jadi konten kreator ini mentargetkan mulai sekarang. Mentargetkan seperti apa? Mungkin kalau efek-efek kecil yang kayak tadi, yang au 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 tadi itu kan, efek-efek yang kayak gitu mungkin teman-teman bisa gunakan sesekali aja. Tapi jangan berlebihan. Karena apa? Gini, kalau konten itu tidak bermanfaat, kalau konten itu tidak berfaedah, dan orang itu tidak suka, satu, mereka nggak akan ngefollow akun kita. Itu yang pertama, mereka nggak akan ngefollow. Yang kedua, mereka nggak akan nonton lagi. Kalau tahu, oh si Timon ini ngupload videonya cuma gini-gini Amir ya kan, ngapain gua nonton? Di scroll skip. Pada saat mereka nyekip video kita teman-teman, mereka nggak akan nonton video kita lagi. Retensi durasi dari video kita bakal hancur. Kalau retensi dari durasi video kita bakal hancur, video-video kita nggak bakal FYP. Nah, sederhana aja ya. Video saya ini penontonnya bisa banyak, yang komentar bisa tinggi teman-teman. Karena apa? Beberapa yang nontonin video saya itu kadang tuh nontonnya sampai habis. Karena apa?
konten yang saya sajikan memang benar-benar bermanfaat dan memang benar-benar mereka tuh membutuhkan dari informasi yang saya sampaikan. Nah, buat teman-teman untuk di Facebook sementara ini saya belum mendapatkan nih Facebook benar-benar menyajikan musik yang benar-benar bebas kita gunakan tuh, menurut saya belum ada, saya belum dapat. Tapi kalau di YouTube ada ya. Kalau di YouTube udah saya gunakan dan itu bebas teman-teman kita gunakan. Itu ada di YouTube Studio. Di sana ada daftar musik dan musik-musiknya itu memang musik-musik tanpa suara ya, musik-musik tanpa suara yang hanya alunan musik doang gitu kan. Dan itu bebas kita gunakan dan itu saya gunakan aman sampai sekarang. Saya udah jadi konten kreator hampir 10 tahun di YouTube, itu musik itu aman. Tapi kalau di Facebook karena saya baru 2023, saya baru menginjak ke 3 bulan ya, 2 bulan lebih. Nah, saya nggak berani. Musik-musik yang ada di reel itu bebas kita gunakan atau tidak. Kalau saran saya pribadi, kurangi. Kalau teman-teman bukan meniadakan, bang aku kalau pakai musik dari situ tuh bisa viral, penontonnya bisa banyak. It's okay, nggak apa-apa teman-teman. Tapi jangan berlebihan. Teman-teman gunakan musik-musik dari reel itu, ya silahkan gunakan seperlunya aja. Ya kalau hanya pamer gini ya, kembali lagi, saya udah bilang berulang kali sama teman-teman, kita ini bukan artis. Sekali lagi kita bukan artis yang hanya memamerkan wajah kita, memamerkan ekspresi kita. Nggak penting, ekspresi kita nggak penting karena kita bukan artis. Kalau artis teman-teman makan bakso, ayo kita makan bakso gitu, udah rame, udah viral kan. Kalau kita nggak bisa. Jadi memang benar-benar kita kalau mau jadi konten kreator, kita harus menyajikan sesuatu yang menarik, edukasi. Menarik itu mungkin menghibur orang, memotivasi orang. Jadi tidak serta-merta mungkin bisa jadi juga teman-teman menceritakan tentang pengalaman pribadi teman-teman gitu. Jadi kalau kita edukasi kayak saya kan, saya sering menceritakan tentang pengalaman pribadi saya. Tapi kalau teman-teman seorang petani atau sukanya mancing, ya udah aktivitas kita di situ itu dijadikan konten. Jadi sesuatu yang menarik itu, contoh sederhana tuh kalau dari pertanian, mungkin kita bisa ngerekam tuh informasi edukasi. Contohnya cara menanam cabai seperti apa, cara menanam terong seperti apa. Kita kayak nge-review. Habis itu obat-obatan tanaman seperti apa. Kalau kita suka mancing mungkin momen-momen pada saat kita strike, kita narik ikan, itu kita bisa bikin konten. Bahkan kalau teman-teman itu ini berdasarkan aktivitas saya ya, berdasarkan kegiatan saya. Contoh sederhana, istri saya sukanya masak gitu ya. Itu konten itu luar biasa loh teman-teman. Ada akun fanspage saya yang bahas tentang masakan, viewersnya itu cukup lumayan dan itu luar biasa. Bahkan itu tidak menampilkan wajah sama sekali. Jadi memang benar-benar kalau seorang ibu rumah tangga kalau memang sukanya masak, ya udah bikin aja konten-konten masakan yang unik yang nggak pernah orang bikin. Contoh sederhana, mungkin ngerebus buah semangka. Ya ini kan supaya viral ya kan teman-teman, dibikin yang seaneh mungkin. Mungkin kita goreng tahu pakai air. Ya gimana tuh jadinya goreng tahu pakai air, goreng ikan pakai air. Nah, ini ngomongin yang aneh-aneh, ngomongin yang nyeleneh. Tidak menutup kemungkinan bisa jadi konten kita bisa viral, dapat bulian juga, iya, karena kontennya nyeleneh gitu kan. Tapi kalau konten yang teman-teman mau benar-benar bermanfaat, ya edukasi yang benar-benar bermanfaat lah. Kalau menghibur, benar-benar menghibur. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Untuk musik di Facebook, kalau saran saya jangan gunakan dulu. Karena kalau bermasalah repot, nggak bisa dimonetisasi teman-teman. Nah kalau mau pakai efek-efek yang tadi tuh, efek-efek yang itu silahkan gunakan, nggak apa-apa teman-teman. Karena itu bebas ya. Ada beberapa yang gunakan dan itu iklannya banyak. Tapi kalau durasi videonya itu hanya 3 detik, 5 detik, biasanya iklannya nggak bakal muncul. Kalau saran saya pribadi mungkin bikin video yang bermanfaat tuh minimal 10 detik, bahkan yang bagus lagi tuh 30 detik sampai dengan 1 menit. Oke, teman-teman, itu saja sharing saya hari ini. Mungkin kalau ada kesalahan, kalau teman-teman punya pengalaman pribadi seputar musik, sampaikan di kolom komentar ya, supaya kita bisa sharing sama-sama. Terima kasih.